Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar Biladi. Saya dari kelas MI 23A. Saya di sini akan membuat sebuah video tugas 1 mata kuliah Object Oriented Programming yang diampu oleh Bapak Muhammad Farihin. Baik, selanjutnya materi yang saya akan jelaskan dalam video ini yaitu ada 3. Yang pertama, sejarah Object Oriented Programming. Yang kedua, konsep dasar Object Oriented Programming. Dan yang ketiga, perbedaan OOP dan prosedural. Untuk materi pertama yaitu sejarah Object Oriented Programming. Pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming atau biasa disebut juga dengan OOP adalah sebuah tata cara pembuatan program atau programming paradigma dengan menggunakan konsep objek yang memiliki data atau atribut yang menjelaskan tentang objek dan prosedur atau function yang dikenal dengan metode. Dalam pengertian sederhananya, OOP adalah konsep pembuatan program dengan memecah permasalahan program dengan menggunakan objek. Objeknya terbagi menjadi 4 yang saya akan bahas. Yang pertama, Simula. Yang kedua, Smartrak. Yang ketiga, C++. Yang keempat, Java. Baik. Yang pertama, Simula. Simula dianggap sebagai bahasa pemrograman pertama yang secara eksplisit mendukung konsep pemrograman berorientasi objek. Diciptakan pada awal tahun 1960-an oleh Christian Nygaard dan oleh Johan Dahl di Norwegia. Simula pertama kali digunakan untuk simulasi sistem seperti simulasi jaringan dan simulasi proses. Simula memperkenalkan konsep kelas, objek, dan warisan atau inheritance yang kemudian menjadi fondasi bagi bahasa OOP modern. Ini adalah 2 tokoh pendiri Simula. Yang pertama, Christian Nygaard dan yang kedua, Ole Johan Dahl. Baik, untuk yang kedua yaitu Smartrak. Smartrak dikembangkan di Keroq Palo Alto Research Center atau bisa disingkat VARC pada tahun 1970-an oleh Alan Kay dan Ingalish dan timnya. Smartrak adalah salah satu bahasa pemrograman pertama yang sepenuhnya berorientasi objek. Ia menggabungkan ide-ide penting seperti objek, kelas, dan metode, serta mendorong konsep polimorfisme. Smartrak juga dikenal dengan lingkungan pengembangan perangkat lunak yang terintegrasi dengan baik, atau bisa disebut Integrated Development Environment, yang memungkinkan pengembangan untuk berinteraksi dengan objek secara langsung. Inilah tokoh pendiri Smartrak yaitu Alan Kay. Kemudian yang ketiga, C++. C++ dikembangkan oleh Vijay Startup pada awal tahun 1980-an sebagai perluasan dari bahasa pemrograman C. C++ memperkenalkan paradigma pemrograman berorientasi objek ke dalam C dengan menambahkan konsep seperti kelas, warisan, polimorfisme, dan abstraksi.
C++ menjadi sangat populer di kalangan pengembangan perangkat lunak, sistem, dan aplikasi. Karena fleksibilitas dan kinerjanya yang tinggi, bahasa ini memengaruhi banyak bahasa OOP modern lainnya. Ini adalah tokoh pendiri C++. Kita bisa lihat sendiri tentang riwayatnya. Baik, yang keempat adalah Java. Java dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems pada awal tahun 1990-an. Java diciptakan dengan tujuan untuk menjadi bahasa pemrograman yang portable, berkinerja tinggi, dan aman. Java mewarisi banyak fitur dari C++, termasuk konsep OOP seperti kelas, objek, warisan, dan polimorfisme. Namun, Java juga mengintegrasikan fitur-fitur modern seperti manajemen memori otomatis melalui pengelolaan sampah atau garbage collection, dan model pengiriman kode melalui platform Java Virtual Machine atau disingkat JVM, yang membuatnya menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan serbaguna dalam pengembangan perangkat lunak. Inilah tokoh dari pendiri Java, yaitu James Gosling. Selanjutnya, konsep dasar OOP. Konsep dasar OOP terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu objek. Objek adalah suatu cara untuk membungkus data dan fungsi bersama menjadi suatu unit dalam sebuah program komputer. Objek merupakan dasar dari modularitas dalam sebuah program komputer berorientasi objek. Setiap objek memiliki dua karakteristik, yaitu atribut atau state dan behavior. Atribut atau state merupakan identitas atau informasi objek itu sendiri atau disebut juga sebagai variabel. Sedangkan behavior adalah tingkah laku atau apa yang dapat dilakukan oleh objek itu atau disebut juga sebagai metode. Yang kedua adalah class. Class adalah cetak biru atau rancangan atau prototip atau template dari objek. Kita bisa membuat banyak objek dari satu macam kelas. Kelas mendefinisikan sebuah tipe dari objek. Di dalam kelas kita dapat mendeklarasikan variabel dan menciptakan objek atau instansiasi. Sebuah kelas mempunyai anggota yang terdiri dari atribut dan metode. Atribut adalah semua file identitas yang kita berikan pada suatu kelas. Misal, kelas manusia memiliki file atribut berupa nama dan umur. Metode dapat kita artikan sebagai semua fungsi ataupun prosedur yang merupakan perilaku atau behavior dari suatu kelas. Yang ketiga adalah inheritance. Inheritance adalah pewarisan yang artinya sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Untuk mendeklarasikan suatu kelas sebagai subkelas dilakukan dengan cara menambahkan kata kunci extends setelah deklarasi nama kelas. Kemudian diikuti dengan nama parent class. Kata kunci extend tersebut memberitahu kompiler Java bahwa kita ingin melakukan perluasan kelas, mengatur polimorfisme dan enkapsulasi dengan mengizinkan objek. Didefinisikan dan diciptakan dengan jenis khusus dari objek yang sudah ada. Objek-objek ini dapat membagi atau memperluas perilaku mereka tanpa harus mengimplementasi ulang perilaku tersebut, atau bahasa berbasis objek tidak selalu memiliki inheritance. Yang keempat yaitu Polimorfisme adalah kemampuan dari sebuah objek untuk membolehkan mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Secara harfiah, polia berarti banyak, sementara morfa berarti bentuk suatu aksi yang memungkinkan pemrograman menyampaikan pesan tertentu.
keluar dari hierarki objeknya, di mana objek yang berbeda memberikan tanggapan atau respon terhadap pesan yang sama sesuai dengan sifat masing-masing objek. Polimorfisme dapat berarti banyak bentuk. Maksudnya yaitu kita dapat menimpa atau override suatu metode yang berasal dari parent class atau superclass, di mana objek tersebut diturunkan sehingga memiliki kelakuan yang berbeda. Yang kelima, abstraction. Abstraksi adalah proses menyembunyikan detail implementasi dengan hanya menampilkan fungsionalitas kepada pengguna. Secara lain, hal ini hanya menunjukkan hal-hal penting kepada pengguna dan menyembunyikan detail internal. Abstraksi memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang dilakukan objek. Alih-alih bagaimana melakukannya, terdapat dua cara untuk mencapai abstraksi di Java, yaitu melalui abstract class atau dari 0 to 100% dan interface 100%. Yang keenam, encapsulation. Encapsulation adalah pembungkus. Pembungkus di sini dimaksudkan untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Dalam OOP, encapsulation diwujudkan dalam bentuk kelas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam sebuah kelas terdapat properti dan metode yang memiliki hak akses tertentu terhadap environment atau lingkungannya. Hak akses ini biasanya disebut akses modifier. Akses modifier terdiri dari private, protected, dan public. Private yaitu memberikan hak akses hanya kepada anggota kelas tersebut untuk menggunakan atau mengubah nilai dari properti. Protected yaitu memberikan hak akses kepada anggota kelasnya dan anggota kelas hasil inheritance atau penurunan sifat dari kelas tersebut. Sedangkan public yaitu memberikan hak akses kepada properti dan metode agar dapat digunakan di luar kelas tersebut. Selanjutnya, perbedaan OOP dan prosedural. Yang pertama, abstraksi dan pemisahan data dan fungsionalitas. Dalam OOP, data dan fungsionalitas yang berhubungan dikelompokkan bersama dalam objek. Objek memiliki atribut untuk menyimpan data dan metode untuk memanipulasi data tersebut. Konsep ini memungkinkan abstraksi yang lebih baik dan memungkinkan pengembangan untuk menyembunyikan rincian implementasi. Sedangkan dalam prosedural, dalam paradigma pemrograman prosedural, fungsionalitas dipisahkan dari data. Data disimpan dalam struktur data, sementara fungsi beroperasi pada data tersebut. Pendekatan ini tidak memiliki konsep objek, sehingga terkadang lebih sulit untuk mencapai tingkat abstraksi yang sama seperti dalam OOP. Yang kedua, inheritance atau warisan. Dalam OOP, mendukung konsep warisan di mana sebuah kelas atau objek dapat mewarisi sifat yang perilaku dari kelas lain. Ini memungkinkan untuk mengelompokkan dan mewarisi perilaku yang sama antara objek yang berbeda. Memungkinkan untuk penggunaan kembali ke kode yang lebih baik. Sedangkan dalam prosedural, yaitu pemrograman prosedural tidak memiliki konsep warisan seperti yang dimiliki oleh OOP. Sebagai gantinya, fungsionalitas seringkali diimplementasikan kembali secara manual atau dengan menggunakan teknik lain seperti fungsi-fungsi bersarang. Yang ketiga, polimorfisme. Dalam OOP, mendukung polimorfisme yang memungkinkan untuk menggunakan objek dari kelas yang berbeda melalui antarmuka yang sama. Ini memungkinkan untuk menulis kode yang lebih fleksibel dan dinamis. Dalam prosedural, paradigma pemrograman prosedural biasanya tidak memiliki konsep polimorfisme secara alami. Meskipun beberapa bahasa mendukung beberapa bentuk polimorfisme, pendekatan ini tidak begitu terintegrasi dan alami seperti dalam OOP. Yang keempat, encapsulation atau pembungkusan.
Dalam OOP mempromosikan konsep encapsulation yang mengizinkan pembungkusan data dan metode yang beroperasi pada data tersebut ke dalam satu unit tunggal atau objek. Ini memungkinkan untuk menyembunyikan rincian implementasi dan mengontrol akses ke data, sehingga meningkatkan keselamatan dan keandalan program. Sedangkan dalam prosedural, meskipun paradigma pemrograman prosedural juga memungkinkan untuk menyembunyikan implementasi dengan mengubah skop variabel, namun dalam skala yang lebih terbatas dibandingkan dengan OOP. Keseluruhan konsep pembungkusan data dan metode tidak sejelas dalam pendekatan ini. Dengan demikian, meskipun keduanya memiliki kegunaan mereka masing-masing, OOP sering dianggap lebih fleksibel, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali daripada pendekatan pemrograman prosedural dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi. Yang pertama, sejarah OOP. Dimulai dikembangkan oleh Alan Kay pada tahun 1960-an dengan bahasa Smalltalk dan menjadi populer di tahun 1980-an. Yang kedua, konsep dasar OOP berfokus pada objek yang menggabungkan data dan fungsi dengan prinsip seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Yang ketiga, perbedaan OOP dan prosedural memusatkan perhatian pada objek dan hubungan antar objek, sementara pemrograman prosedural lebih tentang urutan instruksi. OOP mempromosikan konsep seperti pewarisan dan polimorfisme, sementara pendekatan prosedural lebih langsung dalam eksekusi kode. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada beberapa kata yang kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.